Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Puja Saputri, NIM saya 21200172. Baiklah, pada pertemuan pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang etika dalam kantor dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika dalam kehidupan sehari-hari maupun kantor sangatlah diperlukan. Karena dengan etika, manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Etika diartikan sebagai keadaan, susila, watak, dan kebiasaan dalam berperilaku. Pertama, etika dalam kantor. Di dalam kantor, biasanya etika tidak hanya dilihat dari penampilan yang baik. Bisa juga dilihat dari cara kita berperilaku yang baik dan bertutur kata yang baik. Ketika semua pekerja memahami etika kantor dengan baik, maka akan terciptanya lingkungan kinerja yang humoris, yang akan menunjang hasil kinerja mereka semua. Ketika kantor tidak hanya dilakukan antara pegawai dengan pegawai saja, tetapi juga dapat dilakukan antara pegawai dengan atasan, pegawai dengan petugas kebersihan, maupun dengan petugas keamanan. Kedua, etika dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara soal etika, penting bagi kita untuk mengetahui etika dalam kehidupan sehari-hari, bukan saja etika dalam perkantoran. Dalam kehidupan, kita dituntut untuk beretika dengan baik dimanapun dan kapanpun kita berada. Seperti di lingkungan kerja, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Dengan memahami cara beretika yang baik dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menciptakan lingkungan yang humoris, saling menghormati, dan saling menghargai antar sesama. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa contoh etika ada di dalam sekolah, masyarakat, dan keluarga. Pertama, etika di dalam sekolah. Untuk yang pertama, saling menghormati antar siswa. Saling menghormati antar siswa dengan guru, saling menghormati antar siswa dengan warga sekolah. Untuk yang kedua, berpakaian rapi sesuai dengan ketertiban yang berlaku di sekolah. Berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah, harus disiplin dengan datang tepat waktu dan tidak terlambat datang ke sekolah. Lalu, ketika berbicara, kita menggunakan bahasa yang sopan dan baik kepada semua orang. Selanjutnya, kita diwajibkan untuk mengucapkan salam ketika memasuki dan keluar ruangan. Lalu, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, tidak melanggar aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh etika yang baik dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, menghormati kedua orang tua dan anggota keluarga yang lain, misalnya kakak, nenek, adik, dan kakek. Lalu, selalu mengucapkan salam ketika memasuki rumah dan keluar rumah. Selanjutnya, bertutur kata yang baik kepada semua orang. Ketika kita ingin keluar rumah, diwajibkan untuk berpamitan dan meminta izin kepada kedua orang tua. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa contoh cara beretika yang baik di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ketika keluar rumah, kita menggunakan pakaian yang sopan dan rapi agar tidak mengundang pikiran negatif dari orang lain. Lalu, kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong serta memberikan kesan yang baik. Selanjutnya, kita juga harus bertutur kata yang baik dan sopan santun ketika bertemu dengan orang lain. Tidak hanya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan manapun, kita harus tetap bertutur kata yang sopan, santun, lemah, maupun lembut kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang lebih muda daripada kita. Lalu, kita tidak boleh menyebarkan berita hoax atau bohong ketika terjadi musibah. Dan terakhir, kita tidak boleh menyinggung suku, agama, dan ras ketika bersosialisasi di luar rumah.
Dengan beretika yang baik, keberadaan kita akan selalu dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Sekian penjelasan saya mengenai etika di kantor dan etika di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kesalahan kata, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.